Audience, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dulu ke Anda, Mas. Pertanyaan yang sama juga akan saya ajukan ke bakal calon presiden yang lain. Jadi saya mau tanya langsung ke Anda, memainkan politik identitas. Saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya adalah yang seperti ini dan kita melakukan hal yang biasa. Semuanya menilai, hasil akhirnya Mbak Nana sudah sebutkan. Sekali lagi, saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek. Soal kebebasan berpendapat, Mas. Seberapa atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini menurut Anda? Jadi menurut saya kebebasan berpendapat hari ini di Indonesia sedang bermasalah. Hari ini yang namanya medsos, ini ngomong sebebas-bebasnya. Mari kita lihat. Yang keras kayak apapun, yang ngomongnya sekasar apapun sampai hari ini di penjara, Mbak. Nah, diterima. Dan ini terjadi kenapa? Karena kita ada perasaan khawatir. Ini harus diubah. Jadi sudah tidak boleh lagi ada rasa takut dalam berekspresi. Mereka yang menyebut dan takut itu karena pasti memang ada tekanan. Ya udah kalau gitu bebas saja. Saya mau maki kalian di depan dengan kalimat yang kasar, dengan kebun binatang. Apakah itu Mbak Indonesia? Apakah itu yang dimaksud budi pekerti? Apakah itu guru-guru kami mengajarkan kepada kami sehingga kami saling tidak hormat antar sesama? Bismillah, kita mulai. Dan kita akan mulai. Bakal calon presiden muncul dari belakang. Seperti layaknya pemimpin memang harus muncul dari belakang. Kegiatan politik sudah beragam, termasuk sosialisasi, kampanye ke berbagai daerah. Pertanyaan saya, sudah habis uang berapa, Mas? Ya, dari semua barangkali saya yang asetnya paling kecil. Saya akan mengeluarkan LHKPN Anda, Mas Anies. Karena untuk pejabat publik, kekayaan itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ini laporan terakhir di 2023. Dan mohon maaf, Mas Anies, Anda baca pres yang paling miskin, Mas. Kekayaan Anda 11,19 miliar. Saya akan. Sebentar, hutangnya berapa? Hutangnya berapa, Mas? Coba. Berapa Itu. mungkin Mas Anies? Ya, tapi nggak ada jadi- pinjol kan, Mas? Nggak ya? Enggak. Dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Nggak ya? Enggak. Dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Tadi dengan Mas Anies, saya memulai perbincangan dengan membuka LHKPN, Mas. Silakan. Jadi saya juga ingin membuka LHKPN Mas Ganjar. Dengan senang hati. Yang memang sudah terbuka untuk publik, kita akan tunjukkan. Dan saya sudah laporkan LHKPN terakhir saya 5 hari, kurang lebih 3 hari setelah saya selesai. Mas, ini yang terbaru nggak ya, Mas? Ketika kekayaan Anda 13,45 miliar? Kira-kira segitu. Kira-kira segitu. Enggak, ini tahun 2022 Mbak. Ada yang lebih baru yang mungkin KPK belum melakukan dan sekali lagi 3 hari setelah saya pensiun sudah saya laporkan. Kalau diminta kasih skor nilai 1 sampai 10, seberapa atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini menurut Anda? Ini di sini udah pada aja semua. Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan Wakanda, maka skor kita masih rendah. Selama kita masih harus menggunakan nama-nama selain kita sendiri untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita, maka skor kita masih rendah. Jadi menurut saya kebebasan berpendapat hari ini di Indonesia sedang bermasalah. Jadi nilainya berapa, Mas? Skor angkanya mungkin sekitar 5 dan 6. Ya. 5 atau 6, Mas? Enam. Karena Antara- kalau antara 6 itu. udah lulus, 5 tuh nggak lulus, Mas. Ada juga nggak lulusnya 7. Jadi ini 5. Kalau begini, angka itu ya bisa meredusir kompleksitas ya. Jadi kita bisa terjebak di dalam kuantifikasi. Nanti bisa menyebut 7, 8, nanti itu apa sen saja. Dan kita tidak bisa sesederhana sekedar angka saja. Tapi menurut saya kita masih jauh dari harapan sekarang. Dan ini terjadi kenapa? Karena kita ada perasaan khawatir. Ini harus diubah. Jadi kebebasan berbicara nasional
Tapi juga menurut saya yang paling penting dikembalikan adalah kebebasan berbicara di dalam kampus-kampus harus dikembalikan. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Anies. Saya akan ke atas. Apakah sudah ada mic yang bisa ke atas supaya saya bisa lempar kesempatan? Sebentar saya lihat dulu. Kebebasan berpendapat Mas Ganjar. Silakan. Jadi tadi pertanyaan ini juga saya tanyakan ke Mas Anies, Mas. Ya. Saya waktu itu, kok kemarin, baru tadi Mas, 2 jam yang lalu bertanyanya dengan meminta bakal calon presiden yang lain untuk memberikan skala penilaian. Oke. Bagaimana menilai atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini. Ya. Mas Anies kasih nilainya tadi 5 atau 6. Dan Oke. memberikan contoh kalau kita masih menyebut Wakanda dan Kohona sebagai pengganti Indonesia dalam berpendapat, maka masih ada problem. Itu tadi kata Mas Anies. Ya, ya. Saya ingin tanya pendapat Anda, berapa nilainya Mas kalau Anda kasih? Kita bicara kebebasan berpendapat. 7,5. Lebih baik, 7,5. Mbak, saya tiap hari dibully kok Mbak. Saya menuntut mereka tidak. Karena paradigma berpikir saya, mereka yang meneriaki saya, mereka membuli saya waktu itu sebagai gubernur, mereka sedang memberikan koreksi dan energi buat saya. Tidak saya penjarakan kok. Mereka yang menyebut dan takut itu karena pasti memang ada tekanan. Dan itu 2,5%. Mari kita lihat. Yang keras kayak apapun, yang ngomongnya sekasar apapun sampai hari ini di penjara Mbak. Nah, diterima. Kalau kita melihat seperti itu, oh Mbak, hari ini yang namanya medsos, keluarin dulu dong. Ini ngomong sebebas-bebasnya. Setelah saya acara ini, aku yakin nanti 1 jam setelah ini banyak omongan-omongan yang dipotong dan kemudian dikomentari. Apakah saya akan menuntut? No, tidak. Karena kemarin terjadi setelah saya bicara di UI. Pada saat saya bicara di UI, dosen pembimbing saya semuanya, Mas Ganjar terima kasih. Anda menjelaskan dengan jelas, ada yang kami setuju, sebagian kami tidak setuju. Oke, saya hormat, saya terima kasih. Inilah kampus, inilah mimbar, inilah kebebasan. Ada catatan ini. Mas Ganjar masa digituin? Anda jelaskan dong. Saya tidak perlu, karena dia anonim, dia pengecut, bukan seorang pemberani. Oke. Mas Ganjar, itu kalau bicara Mas Ganjar sebagai pribadi dan pejabat publik menanggapi itu. Tapi kalau bicara data, lain lagi datanya Mas Ganjar. Silakan. Kontras misalnya bicara data dalam kurun waktu Juni 2022 sampai Juli 2023 setidaknya ada 183 peristiwa pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi. Yeah. Mulai dari serangan fisik, digital, penggunaan perangkat hukum, hingga intimidasi. Oke. Jadi ya masih problem kalau kita bicara data. Bukan Oke. hanya sekedar persepsi Mas Ganjar. Saya kasih komen. Silakan Mas. Perbandingannya berapa? Sayang tidak ada perbandingan. Umpama sekian orang berbicara, Kontras atau siapapun lembaganya melakukan riset. Inilah ujaran-ujaran umpama hate speech. Inilah hoax. Inilah bully. Terus kemudian dari sekian yang ada, sekian ditangkap. Kalau itu bisa dihadirkan di forum ini, maka kita boleh. Kalau persentasenya itu terlalu tinggi, saya yang salah. Mas, Saya akan bukankah satu saja sudah terlalu banyak kalau orang harus terintimidasi karena Oke. pendapat pandangannya? Oke. Kalau kemudian yang Anda, satu orang saja tidak. Ketika kemudian yang lain tersinggung, apakah kita akan membiarkan seperti saya membiarkan mereka? Maksudnya Mas? Mbak, saya tidak pernah menuntut. Tapi ketika kemudian aparat penegak hukum katakan ya melihat, Mbak Nana kemarin nyerang Ganjar dan Anda melanggar A, B, C, D, Anda dihukum nggak? Satu saja. Ini hukum atau bukan? Kalau iya, maka hukum dengan sistemnya akan punya tempat untuk mereka melakukan appeal. Dia mau banding, dia mau kasasi. Tapi kalau satu kemudian dicatat dan ya mas satu saja tidak, ya udah kalau gitu bebas saja. Saya mau maki kalian di depan dengan kalimat yang kasar, dengan kebun binatang. Apakah itu Mbak Indonesia? Apakah itu yang dimaksud budi pekerti? Apakah itu guru-guru kami mengajarkan kepada kami sehingga kami saling tidak hormat antar sesama? Yang mana Mbak? Kalau Anda mau ekstrim pada tingkat itu, oke, mas satu orang saja ini. Mbak nggak ada yang sempurna Mbak. Nggak bisa kita menjadi orang pemimpi pada soal itu. Kita mesti down to earth
dan kita katakan, bro kamu salah. Kami minta maaf kamu atau dihukum. Persepsi atas orang takut berekspresi, Mas, itu Ya. juga misalnya ditunjukkan lewat hasil survei. Oke. Indikator Politik Indonesia Ya. tahun 2002 misalnya menemukan 62% masyarakat semakin takut mengeluarkan pendapat. Oke. Dan itu dikatakan mereka yang usianya di bawah 40 tahun. Jadi Oke. generasi yang besar di era demokrasi. Sekali Ya. lagi ini persepsi, Ya. tapi ini persepsi yang terangkap oleh metodologi ilmiah atau survei. Oke. Saya cuma hanya ingin apakah setelah melihat ini, mendengar data, nilainya tetap 7,5 atau Anda ingin mengubah nilainya? Saya orang konsisten, Mbak. Hitam atau putih, bukan abu-abu. Tetap 7,5 walaupun data dan menunjukkan itu. Silakan, karena Anda menampilkan data ini dan Anda menampilkan data sebelumnya dan saya challenge itu. Diskusi publik bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan digelar di kampus Universitas Gadjah Mada pada Selasa 19 September 2023. 3 bakal calon presiden, Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto hadir di acara dihadiri ribuan sivitas akademika UGM. Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Ova Emilia, memberi pesan kepada bakal calon presiden Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto yang tampil dalam acara itu. Pertama, pemilu jadi agenda Songsong Indonesia Emas. Ova mengatakan UGM mendorong pemilu 2024 sebagai agenda menyongsong Indonesia Emas 2045. Ditambah sebagai guru bangsa, UGM didirikan pertama kali untuk menjaga nilai-nilai keindonesiaan. Kami mendorong seluruh kontestan pemilu dan segenap bangsa berkomitmen. Nilai keindonesiaan yang bertumpu kedaulatan rakyat, kebinekaan, multikultural, jangan sampai persaingan politik merusak nilai keindonesiaan dan demokrasi, ujar Ova. Pesan kedua, kedaulatan pangan juga diwujudkan dengan penguatan produksi. Ova dalam sambutannya juga menyinggung soal kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dapat diwujudkan dengan penguatan produksi, dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Selain itu, layanan kesehatan juga harus dikembangkan, memeratakan fasilitas SDM. Sektor energi perlu pengembangan energi baru dan terbarukan. Ketika kebutuhan pembangunan yang ramah termasuk hutan pemanfaatan keberlanjutan, kata dia. Pesan yang ketiga, Rektor UGM juga singgung soal kepemimpinan nasional. Ova juga menekankan soal kepemimpinan nasional, penguatan kepemimpinan Indonesia untuk isu global di dunia mengalami disrupsi post-pandemi transformasi digital. Geopolitik kepemimpinan kuat tidak hanya memperkuat posisi Indonesia, namun membuka peluang yang dibuka disrupsi global. Demikian pesan UGM, semoga perhelatan politik 2024 akan jadi titik penting demokrasi yang bermartabat, katanya. Lanjut dia untuk pesan yang keempat, layanan kesehatan juga harus dikembangkan, memeratakan fasilitas SDM. Sektor energi perlu pengembangan energi baru dan terbarukan. Ketika kebutuhan pembangunan yang ramah, termasuk hutan pemanfaatan keberlanjutan, kata dia. Seperti diketahui, ribuan mahasiswa, dosen UGM, dan warga berkumpul di Geraha Sabah Pramana atau GSP UGM pada Selasa 19 September 2023 untuk melihat langsung ketiga kandidat capres yang bakal melaju di pemilihan presiden 2024. 3 capres yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto hadir dalam acara 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Acara yang dipandu oleh Najwa Shihab, para baca pres bakal menyampaikan ide dan gagasan atas sejumlah isu dan menjawab pertanyaan yang diajukan dari mahasiswa dan netizen, serta berdialog dengan para sivitas akademika UGM. Capres pertama yaitu Anies Baswedan, muncul pertama kali, dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Acara bakal diakhiri dialog dengan baca pres dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Prabowo Subianto pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat.